Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali bersama saya, Sandy Teresia, dalam acara Pelita Kasih. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu merasul melalui tutur kitab suci. Untuk itu di studio hari ini telah hadir bersama kita Ibu Reina Febrina Koraa, SSMSI. Beliau adalah pembimbing masyarakat Katolik di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Salam jumpa Ibu Reina. Salam jumpa. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Apa nih kesibukannya akhir-akhir ini? Untuk kesibukan ya seperti biasa, kesibukan rutin di kantor, dan baru-baru ini kan kita baru selesai dengan kegiatan Pesparani kedua di Kupang. Itu menyita cukup banyak perhatian, tenaga dan waktu, tapi puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mantap sekali. Terima kasih juga Ibu sudah hadir di sini walaupun dalam sibuk masih sempat ya untuk bergabung bersama kami di sini. Sebelum kita masuk dalam pembahasan tema kita akan menyaksikan bersama penampilan tutur kitab suci dari adik Jekonia Brigita Rumpa. Semuanya, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Salam jumpa, salam kenal, dan salam dari saya, Jekonia Brigita Rumpa. Kali ini, saya akan bertutur kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 31 dengan judul Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Teman-teman, pada suatu ketika saat Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya, ia menceritakan sebuah kisah yang sangat bagus ini. Ada seorang yang kaya. Ia selalu berpakaian bagus dan mewah, yaitu jubah ungu dan kain yang halus. Hidupnya penuh dengan pesta pora dan berkelimpahan. Tetapi ada seorang lagi yang sangat miskin. Lazarus namanya. Ia adalah seorang pengemis yang sehari-harinya hanya berbaring di depan pintu orang kaya tadi. Tubuhnya kotor, bau, penuh luka, dan sangat menjijikan. Dan untuk menghilangkan rasa laparnya ini, si Lazarus ini hanya menunggu sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya tadi. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, segerombolan anjing-anjing datang menjilati luka-luka dari Lazarus ini, teman-teman. Dan teman-teman, Lazarus yang sangat miskin dan menderita itu meninggal
meninggal. Dan di saat itu jiwanya dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapak Abraham. Lalu bagaimana dengan orang kaya tadi? Dia juga meninggal. Tetapi sayang sekali, jiwanya dibawa ke alam maut, yaitu alam yang penuh penderitaan dan kesengsaraan. Di sana banyak teriakan orang kesakitan dan orang meminta tolong. Pada suatu ketika, saat orang kaya itu memandang ke atas, betapa terkejut ia. Karena dari jauh ia melihat Lazarus ada di sana, di tempat yang indah, dan duduk di pangkuan Bapak Abraham. Lalu dengan suara keras ia berteriak, "Bapak Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku, tolonglah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku ini, karena aku sangat sakit sekali oleh nyala api ini, Bapak Abraham." Lalu kata Bapak Abraham kepada orang kaya itu, "Anakku, semasa engkau hidup di dunia, engkau telah menerima segala yang baik dalam hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia memperoleh hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu juga, antara engkau dan kami ada jurang yang tak terseberangi, sehingga kami tidak dapat datang ke tempat engkau dan engkau tidak dapat datang ke tempat kami." Lalu kata orang kaya itu, "Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ke rumah ayahku. Di sana masih ada 5 saudaraku. Peringatkanlah mereka, tegurlah mereka, agar mereka tidak mengalami seperti apa yang aku alami di sini, Bapak Abraham." Lalu kata Bapak Abraham lagi kepada orang kaya itu, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Lalu jawab orang kaya itu,
Lalu jawab Bapak Abraham dengan tegas kepada orang kaya itu. Teman-teman, anakku, jika mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, maka mereka tidak akan pernah mau diyakinkan sekalipun dari orang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, teman-teman, luar biasa kan kisah ini? Kalau begitu, apa yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita melalui kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin? Teman-teman, yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita adalah: pertama, kita harus yakin bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Yang kedua, kehidupan sesudah kematian harus dipersiapkan dengan baik selama kita masih diberi waktu, kesempatan, dan berkat untuk hidup di dunia ini, yaitu dengan cara menjadi pendengar firman Tuhan sekaligus tekun melaksanakannya. Yang ketiga, berbagilah dengan orang yang membutuhkan, karena apa yang kita lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kita lakukan juga untuk Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Luar biasa sekali ya Ibu, saya terhanyut sekali mendengar penampilan dari adik Jekonia. Seperti saya merasa saya ada di sekitar situ, betapa dia memperagakan dengan sangat baik sekali. Seperti Ibu sampaikan tadi, ada pelaksanaan Pesparani ya. Iya. Di Kupang Ibu Di ya? Kupang. Nusa Tenggara Timur ya? Iya. Kapan pelaksanaannya Ibu? Tanggal 28 pembukaannya dan penutup 28 Oktober sampai 31 Oktober. Dan Barusan. adik Jekonia ini termasuk dalam salah satu peserta. Iya, peserta. Lomba tutur kitab suci juga Ibu Lomba ya? tutur kitab suci. Dan adik juga Adik Kristi. Kristi menjadi peserta lomba Mazmur Remaja. Iya, mereka berdua sudah berani bertarung di tingkat nasional. Itu sangat luar biasa dan kita pantas memberikan apresiasi kepada kedua adik kita, adik Jekonia dan adik Kristi, atas keberanian, atas performance yang sangat baik dan luar biasa di Kupang. Keberanian itu menjadi bekal untuk semakin baik di hari-hari yang akan datang. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, sebelum melanjutkan pembahasan kita tentang tema hari ini, kita akan menyaksikan pesan-pesan berikut ini tetap di Pelita Kasih.
dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Kembali lagi bersama kami dalam Pelita Kasih dengan tema Merasul melalui Tutur Kitab Suci. Ibu Reina, setelah saya mendengarkan tutur Kitab Suci Jekonia tadi, benar-benar luar biasa. Seperti kita betul-betul mengalami bahwa Lazarus dan orang kaya itu ada di sekitar kita, dan saya benar-benar terhanyut untuk mendengar itu. Jekonia juga berarti salah satu peserta lomba tutur Kitab Suci pada saat Pesparani kemarin ya Ibu ya? Iya, betul sekali, Sandy. Jadi Ibu, dari tema kita ini saya pengen tahu sebenarnya apa dan bagaimana sebenarnya tutur Kitab Suci itu. Iya. Pertama-tama saya juga ingin menyapa umat Kristiani Katolik dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa jumpa pada kesempatan ini dalam acara Pelita Kasih Katolik yang sungguh luar biasa difasilitasi oleh TVRI Gorontalo. Kita bersyukur untuk kesempatan yang penuh rahmat ini, dan kita bersama-sama mau berbincang tentang merasul melalui tutur Kitab Suci yang tadi sudah dengan begitu luar biasa ditampilkan oleh adik kita, Jekonia, salah satu peserta lomba tutur Kitab Suci utusan Provinsi Gorontalo di Kupang, dengan hasil yang sangat baik. Semoga ini menjadi bekal untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Kristi juga sebagai salah satu peserta lomba Mazmur Remaja di Pesparani, semoga ke depan semakin baik juga. Dan pada kesempatan ini, sebagaimana tadi Sandy tanyakan kepada saya, apa sih tutur Kitab Suci itu? Ya, untuk memahami apa tutur Kitab Suci itu, ya pertama tentu kita mengerti dulu apa itu tutur ya. Iya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, tutur itu adalah ucapan atau kata. Jadi kalau bertutur berarti kita berkata-kata, berbicara. Atau bisa juga kita katakan kita mau menceritakan sesuatu, mengisahkan sesuatu. Nah, jika kita bicara tentang tutur Kitab Suci, berarti kita mau menceritakan isi Kitab Suci. Kita mau mengisahkan kisah-kisah luar biasa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan, yang dituliskan oleh para penulis Kitab Suci dengan begitu bagus. Dengan bertutur, kita mau menyampaikan isi Kitab Suci dengan bentuk narasi sehingga para pendengar mengerti kisahnya, bukan hanya tahu, tetapi juga bisa mendapatkan makna terdalam dari kisah itu. Seperti tadi yang Sandy rasakan bahwa dengan Jekonia menampilkan salah satu kisah dalam Injil Lukas, orang kaya dan Lazarus yang miskin, seakan-akan kita ada di dalam situ. Kita mengalami peristiwa itu bersama dengan seorang kaya dan si Lazarus yang miskin. Kita ada di dalam kisah itu. Itulah sebenarnya yang menjadi makna, menjadi tujuan sasaran dari bertutur Kitab Suci. Kita mau agar kisah-kisah mulia Tuhan Yesus yang sudah disampaikan pada beribu-ribu tahun lalu dan ditulis dengan sangat baik juga, dimengerti dan dipahami dengan baik juga oleh kita di zaman sekarang, dan diharapkan mampu diwujudkan di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Itu yang menjadi arti dari tutur Kitab Suci. Dan bagaimana bertutur itu? Bagaimana kita menceritakan isi Kitab Suci sehingga tersampaikan pesan yang dimaksudkan lewat isi Kitab Suci. Seperti tadi Jekonia bilang kan, lewat kisah itu kita bisa mengerti, kita bisa tahu bahwa kehidupan sekarang ini cuma sementara, bahwa ada kehidupan sesudah kematian, ya kan? Iya. Jadi kematian itu
bukan lagi hal yang perlu ditakutkan. Karena kematian menjadi pintu masuk bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Lewat kisah tadi kan. Dan juga lewat kisah tadi, lewat cerita yang sangat bagus disampaikan Jekonia, kita membayangkan bahwa kehidupan sesudah kematian itu ada dua tempat ternyata ya dari kisah tadi. Lewat pelukisan Jekonia. Ada tempat yang penuh kesengsaraan menurut Jeko tadi dalam ceritanya yang memang sumbernya dari kitab suci. Ada orang teriak minta tolong. Itu gambaran Jekonia karena dalam kisah kitab suci disampaikan bahwa orang kaya yang meninggal berteriak kepada Abraham minta tolong, kasihanilah aku. Dia sudah sangat sengsara. Sangat sengsara. Dan panas ternyata di tempat itu ya. Ada nyala api sehingga ia minta Lazarus untuk mencelupkan jarinya. Jadi ternyata kehidupan sesudah kematian itu ada dua tempat ya. Bahkan kalau di Katolik itu untuk kita ada 3 ya. Dan neraka, ada api penyucian, ada surga. Kita berharap kita pasti semua menuju ke surga. Amin. Tempat yang indah, bisa duduk di atas pangkuan Bapak Abraham seperti Lazarus. Kalaupun meleset sedikit ke api penyucian, dibersihkan. Dan itulah gunanya doa-doa orang yang masih hidup mendoakan. Barusan kita merayakan pada tanggal 2 kan? Ya, Doa untuk arwah kaum beriman. Kita berdoa agar mereka yang masih ada di api penyucian bisa masuk ke surga. Itulah doa-doa orang yang masih hidup, penting sekali. Kita mendoakan orang tua, saudara kita, kerabat, kenalan yang mungkin jiwanya masih di api penyucian, menanggung sisa-sisa dosa itu bisa dibersihkan hingga masuk ke surga. Dan itu dilukiskan dengan sangat baik dalam tutur kitab suci yang disampaikan tadi Jekonia dengan sangat luar biasa. Termasuk Ibu bangga dan senang melihat penampilan Jekonia yang waktu di Kupang pun seperti itu dan sekarang masih seperti itu. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kali lalu juga, kita bertutur kitab suci pertama-tama memang mengikuti lomba, tetapi sebenarnya tujuan utama kita mau mewartakan. Itu merasul lewat tutur kitab suci. Jeko sudah merasul karena berdasarkan kesaksian setelah bertutur, ada yang menangis, pastor, ada yang beri kesaksian menangis, seorang bapak yang sangat terharu. Seperti yang kita sudah sering bicarakan saat latihan bahwa dengan menyentuh orang, di situ Jeko berhasil. Berhasil ketika bertutur, bukan hanya nilai di kertas, tetapi nilai yang terpatri pada hati setiap penonton. Semua memberi kesaksian merinding dan tadi juga Ibu Sandy sampai terhanyut bahkan membayangkan ada di tempat itu. Itu sangat berhasil. Sebuah tutur kitab suci berhasil, bukan penuturnya yang menangis, tetapi orang yang mendengar, yang terhanyut, menangis. Karena tujuan utama Jeko mau menyampaikan pesan Tuhan Yesus lewat tutur kitab suci. Pesan itu tersampaikan. Ada orang kena, ada orang terbawa, ada orang paham, ada orang sampai menangis. Karena mungkin dia menyadari bahwa dia harus siap agar bisa mengalami seperti Lazarus. Janganlah yang si orang kaya ya, kita mau seperti Lazarus. Itu sudah sangat berhasil. Jadi berhasil menyentuh setiap hati dan itu tujuannya, yaitu kita harus mampu menyampaikan kisah dengan baik sehingga audiens pendengar sungguh-sungguh menangkap pesan dari isi kitab suci itu. Dan tentunya Sandy di dalam bertutur seperti yang kita lihat pada adik Jekonia, penampilan kan pertama. Betul. Iya. Penampilan harus meyakinkan, percaya diri, sangat percaya diri kan yang tadi. Sangat luar biasa. Dan sangat menguasai isi kitab suci. Ya. Sehingga kalau Sandy membaca lewat kitab suci, tidak ada yang terlewatkan. Betul Semua sekali. disampaikan dengan baik. Kemudian dari teknik bertutur juga sangat luar biasa. Artikulasi, dinamika suaranya, penekanan-penekanan kata,
jedahnya, komunikasi dengan audiens, menyapa itu, komunikasikan teman-teman, ada sapaan lewat tatapan mata juga, sehingga kita bertutur orang tidak akan bosan. Itu teknik-tekniknya berarti Bu ya. Seperti itu. Jadi mungkin sekilas baik Sandy, semoga juga pemirsa di rumah umat Kristiani Katolik semakin paham apa sih tutur kitab suci itu dan apa tujuan orang bertutur kitab suci. Betul, karena kalau saya pikir kalau saya hanya membaca atau mendengarkan orang membaca isi kitab suci, biasa aja ya. Kesannya pertama biasa aja mendengarkan, oke, disimak. Tapi begitu saya mendengar ada yang bertutur, kita benar-benar terharu ikut dan akhirnya tahu persis mengerti arti dari ataupun apa diceritakan dari tutur tadi. Seperti tadi, oh jadi maksudnya seperti ini Lazarus yang seperti apa, dia begitu penuh luka, dia itu sudah sangat sengsara dan bagaimana orang kaya yang sangat bermegah-megah, kita bisa benar-benar membayangkan ya, dibandingkan dengan hanya membaca buku saja ya. Berarti memang adakah teknik-teknik khusus dalam bertutur kitab suci itu Bu? Oke, seperti yang tadi telah saya sampaikan bahwa bertutur kitab suci pertama-tama penampilan. Jadi misalnya Sandy mau bertutur kitab suci. Jadi kita sendiri yang harus percaya dulu kisah itu. Kita sendiri yang harus tahu betul kisah yang kita mau tuturkan. Jadi kita baca kitab suci, kita renungkan, kita hayati, kita hidupi, dan itu sudah Ibu dan Jeko lakukan ya. Setiap hari pesan ke mama untuk membacakan kisah itu setiap hari. Sehingga Jeko tidak menghafal, tetapi menghayati setiap kata dalam bacaan kitab suci itu dengan baik, mengerti kisahnya sehingga mampu menyampaikan dengan tepat, dengan benar. Jangan kita jadi pembawa berita hoax, jadi dengan benar kepada pendengar. Dan itu harus kita tahu dulu dan kita percaya kisahnya sehingga kita meyakinkan percaya diri. Itu pertama. Kemudian teknik yang harus kita kuasai itu juga adalah artikulasi. Jelas kata-katanya. Sehingga yang mendengar paham apa yang kita sampaikan. Kalau tadi John sangat jelas kata-katanya, pelan, tekanan-tekanannya itu sangat jelas. Tidak ada orang yang tidak bisa paham dengan kata yang diucapkan. Jadi betul. Artikulasi, kemudian dinamika. Dinamikanya itu keras lembutnya suara. Sehingga ketika orang mendengar itu sangat enak terbawa. Ada kerasnya, ada lembutnya. Kemudian juga tempo. Tempo di situ ada lambat, ada cepat. Ada jeda juga antara setiap bagian. Jadi jangan cepat, terburu-buru, akhirnya tidak tersampaikan dengan baik. Kalau tadi perlahan-lahan, ada jedanya, kemudian yang penting juga komunikatif. Itu kita bertutur selalu menatap kepada pendengar, menyapa mereka lewat kata-kata, lewat tatapan. Kalau kita bertutur misalnya dengan anak-anak, kadang-kala anak-anak kan suka bosan, terlalu lama mendengar. Nah, bagaimana teknik kita? Kalau ada misalnya Sandy bertutur kepada anak-anak sekami. Kadang-kala kan mereka 5 menit itu masih duduk. Setelah 5 menit langsung pegang sana. Nah, caranya tekniknya kita dekati anak itu, tapi terus kita bercerita. Lalu Lazarusnya sehingga si anak yang bermain langsung begini, langsung menatap lagi. Jadi suara kita keraskan. Kadang-kala juga kita kasih kecil. Kecilkan suara, volumenya kecil sehingga mereka terpusat pada kita, terkonsentrasi lagi. Lalu kita kejutkan lagi dengan suara yang besar. Kita bermain di suara dengan ekspresi, dengan gerakan tangan, dengan gerakan berjalan, di mana anak-anak juga membayangkan bahwa seperti itu dan saya ada di situ, ada di dalam peristiwa itu. Jadi teknik itu harus kita kuasai. Kemudian juga dalam bertutur kita harus juga menjaga emosi. Dan saya melihat sangat luar biasa Jeko seperti mau menangis kan tadi. Iya, begitu sengsara dia pun ikut seperti itu. Kita yang sudah mau menangis tapi setelah itu dia tampil seperti biasa sebagai seorang pencerita. Lalu
kata Bapak Abraham. Seperti itu. Jadi Dia kita langsung, menyesuaikannya ya. emosi kita juga langsung teredam. Padahal kita sudah terbawa, sudah di puncak, tapi melihat dia juga sangat luar biasa. Itu penguasaan emosi itu untuk saya sangat baik apa yang ditampilkan oleh Jekonia. Sehingga sebenarnya ada kan yang bilang harus menangis, tidak boleh. Seorang penutur jangan dia yang menangis. Yang nanti akan menangis adalah pendengar yang tersentuh dengan apa yang kau sampaikan dalam kisah tadi. Itu mungkin teknik-teknik yang harus dikuasai oleh seorang penutur sehingga dia nanti bisa bercerita dengan baik. Ya Ibu, berarti bertutur itu seperti menceritakan kembali dan tapi punya beberapa teknik agar bisa dimengerti dan dipahami oleh pendengarnya. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa bertutur kitab suci? Ya, karena bertutur kitab suci menjadi salah satu bentuk pewartaan ya. Ya. Salah satu bentuk pewartaan bahkan lewat tema hari ini adalah merasul melalui tutur kitab suci. Jadi kita mau mewartakan Yesus tentang apa yang Tuhan Yesus kerjakan, Tuhan Yesus sabdakan lewat tutur kitab suci. Berarti setiap orang yang dibaptis, untuk kita Katolik kan, setiap orang yang telah dibaptis, bahkan yang telah menerima sakramen krisma atau sakramen penguatan, dia mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan kesaksian tentang ya. Yesus. Baik Ibu, sebelum kita lanjutkan mungkin akan kita setelah yang satu ini ya Ibu ya. Pemirsa yang ada di rumah, kami akan melanjutkan kembali perbincangan kami dengan Ibu Reine setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Pelita Kasih. Kembali lagi bersama kami dalam Pelita Kasih bersama Ibu Reine Koraa. Baik Ibu, jadi yang bisa bertutur kitab suci itu sebenarnya bisa siapa saja ya, yang mungkin dia punya kemauan, dia itu mengerti tekniknya sehingga bisa bertutur dengan baik. Seperti itu Ibu? Iya, memang kalau dikaitkan dengan bertutur semua orang boleh, semua orang bercakap-cakap, bercerita, semua orang kan pasti ya bisa bercerita. Tetapi dikaitkan dengan bertutur kitab suci, pertama-tama kalau kita yang di Katolik, yang sudah dibaptis, menerima sakramen krisma, kita punya tugas untuk berani memberi kesaksian tentang Tuhan kita. Salah satu cara lewat bertutur kitab suci. Siapa saja bisa, yang penting dia punya kemauan, mau belajar tentang teknik-teknik bertutur yang baik, sehingga tujuan utama tutur kitab suci agar kisah Tuhan Yesus itu dipahami, tersampaikan dengan baik kepada audiens. Berarti penutur itu sendiri harus menyiapkan diri dengan baik agar ia sungguh-sungguh memang menuturkan dengan baik dan benar apa yang menjadi kisah Tuhan kita. Baik Ibu, bagaimana dengan khotbah? Apakah tutur kitab suci itu bisa sama dengan khotbah? Apa ada perbedaannya? Tutur kitab suci dan khotbah bisa dibilang ada kesamaan. Kesamaannya yaitu keduanya adalah bentuk pewartaan iman. Ya. Bersumber dari kitab suci. Sumbernya sama. Tetapi ada perbedaannya. Bertutur kitab suci seperti yang kita bahas tadi, kita mengisahkan kembali, menceritakan kembali isi kitab suci dalam bentuk narasi yang sesuai. Kita berkisah tentang isi kitab suci sesuai dengan kelompok sasaran kita. Kalau anak-anak kita bahasakan dengan bahasa mereka. Kalau dengan orang dewasa bagaimana kita bercerita dengan orang dewasa tentang kisah dari kitab suci. Sedangkan khotbah kita tidak menceritakan kembali isi kitab suci. Tetapi kita sebagai pengkhotbah kita mengambil makna atau gagasan teologis dari bacaan kitab suci, apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus, pesan-pesan Injili lewat bacaan kitab suci tadi yang mau disampaikan kepada pendengar kita, audiens kita. Jadi sudah bisa dibedakan Sandy, Ya. tutur kitab suci dan khotbah? Betul sekali Ibu, Iya, sudah bisa saya seperti itu. mengerti lah saya.
Berarti tutur kitab suci ini merupakan salah satu metode yang paling tepat sebenarnya untuk anak-anak, pewartaan kepada anak-anak. Seperti itu, Ibu. Kira-kira ada strategi khusus Kak untuk bisa mengembangkan keterampilan dalam bertutur kitab suci ini? Ya, ini satu pertanyaan yang bagus. Strategi apa yang bisa kita lakukan sehingga bisa mengembangkan keterampilan tutur kitab suci, bertutur kitab suci. Nah, karena memang untuk bertutur, bercerita itu, kalau dalam pembelajaran agama Katolik, tingkat sekolah dasar itu kan metodenya naratif eksperiensial, bercerita pengalaman. Karena memang sebenarnya kan tradisi bangsa kita menurunkan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai moral, tradisi kita itu lewat dongeng, lewat cerita. Ya, Ingat benar kan, sekali, ya, orang Ibu. tua itu mengajarkan tentang kebaikan, tentang nilai-nilai yang baik, moral kepada anak-anaknya itu sejak dulu kita tahu lewat cerita-cerita dongeng. Saya masih ingat dulu waktu saya kecil, sebelum tidur, oma saya, ibu dari mama saya selalu bercerita kepada saya cerita dongeng. Kemudian juga mama saya. Dan ketika saya kelas 6 SD saya mulai mendampingi mama saya dalam sebagai guru sekolah minggu, di situ tugas saya bercerita. Jadi sebelum saya ceritakan waktu itu kisah orang kudus, kisah nabi-nabi di dalam Alkitab, Nabi Daniel, Nabi Elisa, Elia, saya sudah baca dulu kisahnya, kemudian saya ceritakan lagi kepada teman-teman, adik-adik saya di sekolah minggu itu, sehingga apa yang dimaksud itu tersampaikan dengan baik. Sekarang kan memang sudah tidak ada. Saya lihat, maaf, untuk di Gorontalo, di Sekami sudah jarang bercerita barangkali. Iya betul kan? sekali. Padahal kalau kita mau mengajarkan kepada anak-anak di usia Sekami, baik anak dan remaja, nilai-nilai moral, nilai-nilai Injili yang Tuhan Yesus sampaikan itu lebih mudah dicerna lewat cerita. Metode ini kita lihat juga metode Tuhan Yesus sendiri. Kan? Selain memang warisan nenek moyang kita, tetapi juga memang sudah metode Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang kehidupan, ada kehidupan sesudah kematian, kepada para rasul, ia menceritakan kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tuhan Yesus tidak langsung katakan, sesudah kematian ada ini, ada itu, ada ini. Tetapi berkisah. Dan para rasul yang menangkap, oh ternyata sesudah hidup ini ada hidup yang lain juga, yang lebih mulia, tapi harus dipersiapkan. Karena ada seperti ini nanti sesudah kita mati. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung dengan indoktrinasi lewat bercerita. Nah, strategi kita mungkin untuk kita di Gorontalo, Sekaminya yang luar biasa hidup-hidup, mungkin kakak-kakak pembinanya itu seringlah bertutur. Pertama, kakak pembina yang harus bertutur, membiasakan bercerita kepada anak-anak, menyampaikan pesan kitab suci lewat cerita. Sehingga itu yang akan tertinggal, terekam sampai mereka tua. Dan kemudian mari kita ajak anak merasul kitab suci lewat bercerita kepada temannya. Ada giliran, minggu depan Jekonia nanti bertutur di Sekami ya. Gitu, jadi ditugaskan. Baru berikutnya lagi minta adik yang lain, sehingga mereka sudah baca kitab suci dan sudah menceritakan kembali. Bahkan teman-temannya pasti akan mau saya berikutnya, karena mereka juga termotivasi dan terpanggil juga untuk merasul dari kecil lewat bertutur. Jangan susah-susah, cerita-cerita kitab suci pendek dipersiapkan oleh pendamping dan dilatih kepada anak yang akan tampil minggu depan. Mintalah dia untuk bercerita lewat teman-temannya. Dan mungkin juga lewat lomba-lomba di kelompok Bina Iman Anak dan Bina Iman Remaja. Mari kita buat lomba bertutur kitab suci. Lomba ini untuk memacu anak-anak agar termotivasi untuk berlatih dan memang sungguh-sungguh mendalami teknik bertutur bagaimana, sehingga kita pun lewat melatih anak-anak dalam bertutur, kita sudah boleh bilang menciptakan kader-kader yang baik di masa depan untuk bisa menyuarakan tentang nilai-nilai universal, nilai-nilai Injili yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, dan itu akan diteruskan oleh generasi penerus kita.
Berarti Ibu, bertutur kitab suci ini merupakan salah satu metode pewartaan yang paling tepat untuk anak-anak ya. Kira-kira adakah strategi khusus yang dapat kita ambil untuk mengembangkan keterampilan bertutur kitab suci? Oke, sebelum kita melihat strategi apa yang bisa kita buat untuk mengembangkan keterampilan dalam bertutur kitab suci, pertama kita lihat dulu bahwa bertutur kitab suci ini memang sebenarnya kita meniru atau kita mencontohi cara Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Kita lihat atau kita baca di dalam kitab suci bahwa Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dalam bentuk cerita. Kita lihat banyak kisah perumpamaan. Ya, paling banyak perumpamaan ya dari Tuhan Yesus. Banyak sekali perumpamaan. Ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya. Itu akan menceritakan bagaimana Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim, sehingga Ia sangat mencintai anak-anaknya, yaitu kita semua, walaupun kita berbuat dosa, tetapi kita mau kembali dan bertobat, Ia membuka tangan untuk kita. Atau juga kita bisa lihat tentang perumpamaan domba yang hilang. Domba yang hilang. Ya. Toh? Begitu cintanya Tuhan kepada kita, sehingga meninggalkan yang lain dan mencari yang Hanya satu. satu yang hilang dicari. Iya, dicari yang satu dan didapat kembali, dan itu menjadi sukacita di surga ketika ada satu orang bertobat kan. Kemudian yang kisah tadi yang disampaikan Jekonia, kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Itu kan kita tangkap bahwa kehidupan sekarang ini sementara, tapi kita akan menemui lagi satu kehidupan yang lain yang abadi sesudah kematian. Sehingga kita tidak perlu takut lagi bahwa nanti kita mati bagaimana ya, karena Tuhan sudah sampaikan dalam cerita tadi ada kehidupan sesudah kematian. Dan Jekonia bilang tadi harus dipersiapkan dengan baik. Karena apa? Supaya bisa di pangkuan Bapak Abraham. Jangan sampai ke jurang yang menakutkan dan sangat sakit, panas dan luar biasa yang dilukiskan tadi membuat saya juga takut kalau mati nanti ke situ. Jadi bertutur menjadi cara Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Itu kita teladani sekarang ini dengan bertutur kitab suci. Kita ajarkan kembali ajaran Tuhan Yesus lewat tutur. Dan itu memang betul sangat tepat bagi anak-anak. Karena anak-anak lebih cepat menangkap maksud yang mau kita katakan padanya, pada anak itu. Kamu jangan berbuat jahat, harus berbuat baik lewat cerita. Iya. Karena dengan kata jangan dan harus membuat ada penolakan. Iya, betul sekali. Tetapi lewat bercerita mereka mendengar bahwa ternyata kita harus berbuat baik tanpa kita katakan. Iya, betul. Tapi lewat cerita itu kita harus berbagi. Berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jangan berfoya-foya. Tapi bukan kita yang sampaikan. Ya, dari cerita itu. Dari cerita itu mereka yang nanti menarik maknanya. Sehingga memang strategi yang harus kita buat yaitu para pembina sekami, mereka harus seringlah bertutur kitab suci di saat pertemuan-pertemuan pada hari Minggu. Sebelum masuk misa kan mereka ada kumpulan pertemuan sendiri. Iya. Disitulah Anda menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus. Ada lagunya itu, kusuka menuturkan cerita Tuhan Yesus. Nah itu, jadi memang lewat pertemuan itu pembina yang duluan bercerita, berkisah kepada anak-anak tentang kitab suci daripada mari kita membaca bergantian. Sampai habis mereka tidak paham. Tetapi baiklah tuturkan kembali, kisahkan kembali lewat bahasa yang dimengerti anak-anak. Seperti itu. Jadi strateginya pembinanya harus bertutur duluan. Kemudian kedua, latihlah anak bertutur. Giliran minggu depan Jekonia, selanjutnya adik ini. Tapi pembina jangan hanya memberi jadwal tetapi tidak mendampingi. Dampingi dan latih sehingga
minggu depan mereka bisa memberikan penampilan yang bagus, tersampaikan pesannya. Strategi berikutnya juga, mari kita buat lomba-lomba tutur kitab suci, baik tingkat anak maupun remaja. Dengan begitu kita melatih anak-anak kita menjadi pewarta firman Tuhan. Iya kan Jeko? Bukan hanya pendengar, tetapi sekaligus melaksanakan. Dan ini Jeko bersama Kristi dan teman-teman yang lain nanti jadi pewarta dan pelaku firman Tuhan. Lewat tutur kitab suci, lewat bermazmur, rupa-rupa hal yang baik Anda mau menuturkan kisah Tuhan Yesus. Tapi dalam konteks ini, marilah kita semua terpanggil untuk merasul lewat tutur kitab suci. Mari kita bercerita saja tentang Tuhan Yesus, jangan cerita-cerita yang lain. Seperti itu, mungkin strategi yang bisa kita buat di paroki ini, mengusulkan kepada pastor paroki supaya ada waktu khusus juga dibina para pembina ini supaya pintar nanti bertutur kitab suci, sehingga anak-anak juga lebih tertarik datang ke sekolah minggu atau ke sekami karena mau mendengarkan cerita-cerita kitab suci yang sangat luar biasa. Bertutur ini berarti banyak sekali manfaatnya Ibu ya. Iya. Dengan itu mendidik anak-anak bisa jadi rasul cilik, pewarta. Mungkin Ibu bisa memberikan closing statement tentang tema kita pada saat ini? Untuk pertemuan atau jumpa kita kali ini, saya sangat mengharapkan rasul-rasul cilik Katolik, khususnya di Provinsi Gorontalo, mari kita menjadi penutur kitab suci yang disukai dan disenangi oleh Tuhan Yesus. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, khususnya para pemirsa yang selalu setia menyaksikan Pelita Kasih. Saya Sandy Teresia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas segala atensinya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku.